وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أيها الناس اتقوا الله وكونوا من المتقين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Amama ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali urung-urung kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga malam ini kita bisa hadir dalam majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelam ini kita hadir kini amaina seraya untuk mendoakan almarhumah nih dengan harapan apa yang kita baca pada malam ini, apa yang kita doakan pada malam yang sangat berbahagia ini Allah ijabah dan Allah sampaikan kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Syariati ama syariati ini kita hadir pada malam yang berbahagia ini mendoakan almarhumah. Tapi hakikatnya sejati kita mendoakan diri kita pribadi masing-masing. Karena semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka semakin banyak pula malaikat mendoakan kita. Maka kelam ini kita mendoakan almarhumah, besok kita mendoakan orang lain, lusa kita mendoakan orang lain, terus setiap hari kita doakan jemalen, maka semakin banyak malaikat meminta doa kepada kita. Jadi oleh karenanya kehadiran kita malam ini merupakan anugerah dan pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Selanjutnya salawat dan salam juga sama-sama kita doakan agar kiranya Allah limpahkan, Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul pedeh hati wikin kita selaku umat sayang hati cinta. Dalam sebuah riwayat ama pernah diceritakan secara kelaman ini waktu itu Aisyah istri Nabi meniru satu permintaan kepada Nabi yang sebelumnya tidak pernah diminta. Hana kena Aisyah, ya Rasulullah, nguk ke dia kelam ni aku meminta satu permintaan kepadamu. Hana kena Rasul, wahai Aisyah, mintalah apa yang engkau suka, minta wahai Aisyah. Hana kena doa permintaan ya Aisyah, ya Rasulullah, tolong doakan aku malam ini. Ud'ullaha li, doakan kepada Allah kepadaku, khusus kenaku. Maka saat itu Rasul angkat tangan dan berdoa hana kena Nabi, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli li Aisyata. Ya Allah, ampunkan ini Aisyah istriku, apa yang pernah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tolong ya Allah, ampunkan dosanya. Saat itu ini karena bahagia Aisyah ni, sampai-sampai Aisyah ni mutuh ku pangkuan ni Nabi. Ike bahasa kekanak sini kada baper ke besar. Mutuh we ku pelukan ni Nabi, dum bahagia we ini. Karena mendapatkan doa dari suami dan dari manusia yang sangat istimewa. Ini pernah ke doa nama kira-kira. Gak, itu besar. Cuman kita ni doai gerede selagu doa ni Nabi. Ke Nabi doa awan, Allahumma firli li Aisyah, ya Allah ampunkanlah Aisyah. Kita ni kegera, ya Allah jerong kope perangi pakai ubahku, kau yang paling doai. Jadi senang pedai Aisyah saat itu, bahagia mah. Senyum Aisyah, hana kene Rasul, wahai istriku, kenapa engkau tersenyum? Hana tika pedik, ya Rasulullah, aku gembira
Bahagia ya Rasul, karena malam ini engkau mendoakan aku secara khusus. Hanak ya Rasulullah. Aisyah, kelam ni kau kudoanan, sarah doa ken kau khusus, tapi engkau telah gembira. Betih kau ke Aisyah, setiap malam aku bangun tahajud, aku bangun sholat, dan selepas sholat aku selalu mendoakan, Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampunkan umatku, ampunkan umatku. Dan doa itu terus menerus didoakan oleh Nabi setiap malamnya. Ken kita umati. Langnu ama semua kita nggih kena riwayat tu akan melewati sirat besi agama. Sirat ni lebih halus daripada rambut dibelah 7 ama. Lebih tajam ketimbang mata pedang. Bewen itu akan dituntut untuk lewat di atasnya. Yang selamat akan berada dalam surga, yang tidak selamat akan berada dalam neraka. Saat itu yujung nititia Rasulullah sesuk amat, dan Rasul berteriak, ya Allah, salim umati Allah, salim umati Allah, salim umati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Metuk-tuk Nabi menantin kita selaku umati katipas kita lewat untuk berada dalam surga bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, bukti kulati ni Nabi kan kita, maka semestinya setiap saat, setiap waktu kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, juga kepada para ulama, apakah itu ulama mutakaddimin atau ulama mutakhirin, juga alim ulama yang masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Si kami pemuliaan Tunku Guru ni kami, Bapak Afrizal yang hadir kelam ni, dan Bapak Reja, Bapak Imam, segenap aparatur kampung. Ini yang kami muliakan, nama-nama ini, kakak, abang, adik bebewen ni, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tapi pasti insya Allah kita bewen itu mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Amaina saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelam ni germokot aku bercerak tikit cuman sebelum ni aku niru maaf karena dor kami sawahan isipe kami bercerak sesungguhnya amat. Kelam ni aku bercerak bukan berarti yang bicara itu lebih suci, lebih bersih, atau lebih tidak berdosa di mata Allah. Bisa saja si aku bercerak kelam ni jauh lebih kotek ke mata Tuhan ketimbang si mumengi. Tapi ama aku tidak pernah berhenti terus menyampaikan. Si kusawahan ni terutama sekali kusawahan ku dirinku. Karena perintah ni Nabi ama, arah sara amalan sebenarnya ini mudah untuk kita kerjakan. Biasanya bapak-bapak mudah pedeh nih buatnya. Nah, hana amalnya amal agen. Agen ini nunggu agen Honda, tapi agen akhirat. Nah, kuna carai kita pakati jema berbuat jeroh, yuslih lakum a'malakum gitu Al-Qur'an. Semasih kita sawahan kebaikan kepada jemaah, maka Allah akan berikan pahala ku kita dan Allah akan perbaiki amal itu. Ini agen. Jadi bapak-bapak nipe si mampu-mampu ini pakatinya yang jemaah entah umur sakit biar fail kita gelewan gardu tetap kita pakati jemaah ini fail benar entah kita ngaji biar fail kita gele besugi ya. Pokoknya jangan berhenti terus jadi agen kebaikan, apalagi kita menjadi agen bagi anak dan cucu itu jauh lebih baik. Saya ini keguru kita tidak lagi menjadi agen kebaikan bagi anak dan cucu itu. Guru mau jadi ikon kebaikan, ken pakai guru contoh nah gitu. Guru pernah kita keni anak tu sembiang, guru pernah kita keni anak tu ibadah, guru pernah kita keni anak tu mengaji. Maka ama sepulang dari sini, paling tidak sara amal itu si kita demu kelami, apa itu ini menjadi agen kebaikan. Nah, ini apa bapak-bapak ini sih jadi agen Honda waktu jago dia kan? Honda Jumang lagu nego besya. Waktu itu berhonda P ya. Tetapi Honda Jumang lagu nih. Umpus jema umah Jumang lagu nih. Waktu itu rumah P ya. Ate bal. Nah, jadi ama ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelam ini kita berbicara tentang maut, kematian. Maka hal ini tidak terlepas dari firman Allah. Anaknya Allah ama walikulli ummatin ajal,
saya kira-kira ayatil lebih kurangnya bagi tiap-tiap umat semua itu ajal, arah ajal, batas akhir dari kehidupan kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ah, gerpas sudah dimundurkan walau 1 detik dan tidak bisa dimajukan walau 1 detik. Jadi arah sarah kisah zaman saat Nabi Isa alaihi salam. Saha nina Nabi Isa. Kone gina. Onek lah nina kira-kira. Karena kita ni kira wajib pedal nggak saya. Nggak kena ulama tu ya cihu. Saya ni si bercerak ni, cuma si bercerak ni ika zaman si bercerak ni cuma jaga. Si memengini cuma numi. Jadi ke cuma jaga rumah cuma numi buat itu. Ika akhir zaman ni numul saya ni. Tika kelam ni saya. Akhir zaman ni si bercerak cuma numi, si memengi cuma mati. Hati aja pernah ke saya. Wah kata ceramah pengajian job sagi si mosop selope mosop peranya bisa si nusuh pokat pe kepu peranya bisa tapi pengajian job sagi atan HP atan TV tetap arah pengajian tapi kebaikan tidak pernah terarirkan. Memang ngelumrahi akhir zaman yang bicara orang tidur yang mendengar orang mati. Jadi kita berharap kelamin tiang-ang itu bisa ya. Karena bapak-bapak ini sanksi kita ini. Dia bercerak datang bersama anguk ni, iya tetap ya. Wah, kita isi PT malah isin alhamdulillah anguk ni kanguk serius ni. Jadi ama ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Isa. Nabi Isa ni lahir germama. Jadi karena germama ni tentuwe kedibencilah. Fitnah merajalela. Marna karena gertan Nabi Isa ni akhirnya hijrah ini. Beluh pusara tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Tanutan ke bahasa kita ni beluh sawah kata tanutan dia bikin gubuk tua, rumah tua. Tinggallah dia bersama ibunya Maryam di sana. Ngesawah waktu mangan anaknya Maryam. Anakku Nabi Isa. Dulu Nabi lagi kali anakku jantung lipeku, si buah hatinku. Kenal kope mulu makanan anakku, katinguk ibu masak dan kita makan bersama-sama. Nabi Isa ni anakku tua, belum ya jerken pegermeh pe cerak mama ini perintah belum pe kenal. Pergilah Nabi Isa untuk mencari makanan, dedaunan, buah-buahan yang bisa dimasak untuk dimakan oleh ibunya. Dumpul natiwi ini. Ketika Nabi Isa berangkat tiba-tiba malaikat maut datang menemui Maryam. Nggih kena malaikat maut ini Maryam. Ajalmu telah tiba. Saya ini perintahnya Allah kau kurai. Hana kena Maryam. Wahai malaikat maut, gerkunguk nanti kejap. Sekejap pada ibu. Anakku Isa, anakku satu-satunya. Gerkunguk nanti kejap pada ini. Katinguk kucerahkan ungkapan kata-kata sebagai ucapan terakhirku. Katinguk kulikan sebagai pelukan terakhirku. Katinguk kuerah sebagai tatapan terakhirku. Dan unguk erah aku sebagai pandangan terakhirnya. Gerkunguk kejam pada ini. Kene Maryam unggal malaikat maut. Karena Maryam ni kesara riwayat menceritakan dia waliullah. Karena jemabanan gerunguk jadi menabi, maka dia derajati waliullah. Anak ni nabi, ini ni nabi. Tentu dapat keistimewaan sedikit lah dibandingkan dengan jemalen kuni malaikatku. Tapi meminta untuk diulur sebentar untuk menunggu anak yang ia cintai. Tapi hana kena malaikat, oh tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ikengeh ajal ini biar sahpe tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka saat itu Hana kena Maryam, wahai malaikat maut, kalau itu perintah Allah silakan. Wah ni malaikat maut leroh ni Nabi Maryam ni saat posisi ni Maryam tengah sujud, pakai upus yang sujud. Maka saat itu singkat cerita Nabi Isa yang mencari makanan, mencari buah-buahan, dedaunan untuk dimasak pulang. Tok ke pintu ini, tok. Assalamualaikum ya ummi.
geremu jawaban ari warwangna. Nanti nih karena ada bertamu memang lagu noya biar pe kumah ninenteun ti lagu saya ini saya. Mentang-mentang kumah ninenteun saya debrak pintu langsung ke dapur. Tos kupi mian. Gulu pe gitu beli kupi pe ari ninenteun. Jadi adab bertamu itu biar pe kumah ninenteun tetap itu top assalamualaikum ya umi. Sekali tidak ada jawaban. Nanti Nabi Isa kejam kada hinengku tengah rabuati. Tetap nian. Assalamualaikum ya umi. Tetap tidak punya jawaban. Ketiga kalinya diketuk itu pintu tidak punya jawaban. Mulai guru-guru artinya Nabi Isa. Akhirnya dia tolak itu pintu dan Nabi Isa masuk ke dalamnya. Duduk dalam tempat duduk melihat ibunya sedang sujud. Karena wanatin Nabi Isa tengah sembiang bangininku, tengah ibadah bangininku. Bahku nantin kejap. Nantinya kejap. Gerara jawaban geruwat-wat ari sujud. Melingnya Nabi Isa. Assalamualaikum ya umi. Assalamualaikum indukku. Tetap geremu jawaban 2 kali 3 kali diulang. Ngumuloi makin gergure atini Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa itu merapat. Rapatnya diri kuine. Erah Nabi Isa Maryam ini tidak lagi bergerak dan tidak lagi guna gerarane kesahih. Maka saat itu diangkat bedeni oleh Nabi Isa dan Nabi Isa berteriak Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Rapat ni Nabi Isa salaki kusalak ni Maryam berteriak sekuat-kuatnya dengan ucapan Assalamualaikum ya ummi. Guru jawaban teriakan ni Nabi Isa ini didengar oleh malaikat yang berada di langit ketujuh dan didengar oleh penghuni yang berada di bumi ketujuh. Mongot malaikat pe mengituk ni Nabi Isa. Ama ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Maryam, anak ni Nabi, ini ni Nabi wali Allah. Tapi bicara ajal, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Padahal Maryam ini kita ni ke Maryam, ini Maryam. Maryam ini ni Nabi bicara kematian tak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundur. Itu mentang-mentang Maryam, apa saya? Sah gitu. Maka tentunya kati anak bicara maut itu hebat tengah remalan, tengah dediar. Cuman kita ni kadang salah persepsi. Waktu kita rah jemaulah ku Tuhan, gere sakit tu saya. Inu mutuahi ban pedeh demu rumahku wa mulak ku Tuhan nu jerohi. Belum tentu baik orang yang meninggal dalam keadaan sehat. Tapi orang yang meninggal dalam posisi sakit sudah pasti memperoleh kebaikan. Karena dosa anak sakit yang kita alami itu adalah penebus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sakit ulu deh kenawan hadis, sakit ulu gitu, demam gitu, porak badan tuh. Ikhlas kita karena Allah, geru kita protes si takdir Tuhan, maka itu bisa menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hati kita kesakit gitu, sakit ulu sakit ini orang sedar-sedar cuma ini geru sakit ipun ke sana kampung betih ya. Ipun ku bisu sakit ulu gua. Segi sara kampung tapi sedar ikhlas. Pusatang kita sedar ku dokter. Nanti kayaknya sawah ku dokter pe. Sawah kan sakit ini senyum ku bisa gitu ya. Meral gitu nih. Senyum biasanya anak sakit ini senyum geru sedar-sedar kati mampus. Aku sebenarnya ke sakit segi kena gitu dokter. Cuman geru sedar-sedar kati menjadi penghapus dosa. Nantinya lagu itu pe. Istilahi curhat yang kita curhatkan bukan menjadi keluhan. Nah, kati memang sakit makit itu syukuri. Sarah jemaah geru sakit wan dunia ini. Betina ka? Fir'aun beti ke Fir'aun ni sahur nu masih geus yang soboh nu paya KDI ku besi ya. Fir'aun itu jemaah paling jahat dicatat oleh sejarah jemaah paling jahat asal leper ulama penjahal. Tapi Fir'aunnya pernah sakitan sakit tuku kamar mandi pe jarang karena nggak kena Tuhan, kau Firaun sehat nyepatan dunia, di akhirat tuh kau pelengat, kau bersih kan kira-kira lah, pelengat kau. Kita ni, hati-hati kau sayang, si grup nasakit ini gerak tentu cuma jeroh ini. Dapat ingat nggak ada Firaun gitu kau bersih ya. Gerenya lagu nama, istilahi kau memang gerak sehat, jaga kesehatan. Ika memang sakit syukuri, karena sakit yang kita miliki itu penebus dosa nanti. Apalagi sakit tak
kian penyebab ni meh ni umur tu. Sakit lencet itu belum ya. Ni meh umur tu. Tentunya itu mendapat keistimewaan dari Allah. Duk Nabi sakitmu. Nah, maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara ajal tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau satu saat. Sarajema ini ara war riwayat sarajema si tawar menawar tentang kematian. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jemen sakit ini. Sakit olok sampai semiang dipapah oleh sahabat. Kemek nyali selaku kilei yamikne belum ke masjid untuk semiang. Tapi sekalipun Rasulullah itu sakit, tetap semiang ni Nabi wan mersah, wan masjid. Nah, jadi kita ni nanti kayak pora sakit dulu ya. Ini ke masjid, tetap dituntut bagi kaum bapak-bapak untuk sholat di masjid. Beda orang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dalam syariatnya dituntut sholat di rumah. Kita ini kebalik, rajinlah ibu-ibu jamaah ketimbang bapak-bapak yang nggak jamaah nggak kena Nabi. Siapa itu? Saham sigri sembiang goyang. Sembiang Pak Kiai Rasulullah. Tapi umai. Siapa dia kena Nabi? Polan. Oh, akan kubakar rumahnya. Dumbahayail kita ini sembiang akan rumah, tidak sembiang di masjid bagi bapak-bapak. Kalau bisa kena Nabi akan aku bakar rumahnya. Nah, maka istilahnya Nabi ini walaupun sakit gerpas sermalan tapi tetap diamik untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, oneh lenggeh riwayat Abu Bakar Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah jadi makmum. Nah, singkat cerita waktu Nabi ini sakit numil yumah. Wan kelamoya, wan luaya ama ini datanglah malaikat maut karena malaikat ini nguk serupanya diri manusia. Datang mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Keluarlah Fatimah anaknya Nabi. Bukannya pintu, erahe jamu yang tidak pernah dilihat selama hidupnya. Wan muri pikir pernah erahe ke mainin ge, belangi itu. Hana kene Fatimah, wahai jamuku, ama kebesi kita gayoni. Hana de langkahmu, aku mau bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Fatimah? Wahai jamu kami, si kami mulianan, gerpas mayung. Karena di dalam amaku tengah bersehat, tengah sakit. Maka kelam ni nanti mulai bertamu len lubi. Tutup ni Fatimah pintu mayu Fatimah kuas. Ngune Rasulullah. Wahai anakku, siapa yang datang itu? Anak ini Fatimah. Ama yang datang itu tamu. Siapa? Wahai anakku. Tidak aku kenal wahai ayah. Dan tidak pernah aku lihat selama ini siapa itu orang. Anak ini Nabi Muhammad, anakku, bukakan itu pintu, suruh tamu kita masuk. Itu tamu istimewa. Dengan berat hati Fatimah belum ku pintu kene. Ngukana pintuna jamuna erahe gerblulan, berarti betul ini istimewa. Wahai ama, nggih kene ama waksu mayu kuas. Akene ngerjamun dulu. Mayu le mengucapkan salam dengan sopan malaikat untuk menemui Rasulullah. Kuno malaikat maut ni samping ni Nabi. Hana kena malaikat ni, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Allah titipnya salam ke wahai Muhammad. Dan Allah menanyakan satu pertanyaan. Apakah engkau pingin bertemu dengan Allah atau engkau pingin tetap tinggal bersama umatmu? Saat itu ama, ikiding kuan ikiding kiri, samping kuan samping kiri duduk kumpui Hasan dan Husin. Kunakul nati ni Nabi Muhammad kan Hasan Husin selaku cucu. Guru tega Nabi Muhammad erahe kumpui taring, erahe kumpui kuan kiri, erahe salak nanaki, erahe salak ni istri. Guru tega Nabi milih untuk bertemu dengan Allah dan meninggalkan umat. Tapi kulkulatin Nabi Muhammad ken kumpui, kulkulatin Nabi Muhammad ken anaki, kulkulatin Nabi Muhammad ken umati, lebih kulatin Nabi Muhammad ken Allah. Maka saat itu yang dipilih oleh Muhammad Rasulullah adalah bertemu dengan Allah. Wahai malaikat, aku ingin bertemu dengan Allah, sang penciptaku, sang pemilikku. Aku ingin bertemu denganmu. Ika bese wahai Muhammad, nggih kena malaikat maut ni, kata ku teguh rohmu dengan izinmu. Bohmi kena Nabi Muhammad. Maka dicabutlah roh Nabi Muhammad. Bayangan ini air mata Nabi mengot karena memikiri umat, memikiri kita ini.
mongot Nabi. Tapi karena ngoya permintaan ini dicabut rohnya oleh malaikat maut. Waktu dicabut roh ni Nabi Muhammad ni mentuk Nabi Muhammad. Nu bisa ke bahasa kita ni. Nu sakit ni. Teduh lo kejap malaikat maut kata Nabi Muhammad. Teduh lo kejap. Hana kati kena malaikat maut ni. Lagu ini kesakiti kita sakaratul maut yang dialami oleh umatku. Betul ya Rasulullah kena malaikat maut. Karena apa? Ikawan kitab Dakaikul Akhbar diceritakan bahwa antara maut dan malaikat maut ini beda jemain. Maut urang malaikat maut beda jemain. Ikan demu kita urang malaikat maut bertentu maut, tapi ikan demu urang malaikat urang maut pasti senggerak ya sinemahe malaikat maut. Jadi zaman ini sejarah penciptaan. Allah ciptakan malaikat maut. Malaikat maut ni ama nanti kayak gitu cecerak jemaah aku gerterih mati ke ya. Malaikat maut ni ngering jemai. Ika kita watan seluruh air yang ada di dunia ini kita tuangan kata nului tak menetes satu tetes pun gerenetep ari nului. Kuna pun jemai. Bewene wihatan dunia ini kita kimuli nya kita Tuhan kita tuangan kata nulu ya sarat tetepe gerenenting dumkul jemai. Akul jemai. Begitupun kul malaikat maut ni, tapi saat Allah ciptakan maut, Allah pertemukan mereka berdua. Malaikat maut, engkau ini tugasmu kene. Allah buka hijab dan saat itu malaikat maut melihat maut. Erahe kematiannya pingsan malaikat maut si kulina, pingsan kegersalah aku selama 500 tahun. 500 tahun pingsan malaikat maut erah kematiannya kuna ngeri maut berarti. Wepe ngeri murup dia norum sing ngerina. Akan dialami oleh kita semua. Enggak kena Nabi Muhammad, wahai malaikat, dialami kesakit ini oleh umatku. Itu loh kata doa melakukan ke Tuhan. Doa saat itu Nabi Muhammad, ya Allah, ikalagun ini sakiti sakaratul maut ya Allah. Entio sahko ku umatku sakit ya. Gelah tahku merasa serengku. Sakit si rasa menpolan, sakit si rasa inen polan. Entio sahku pakai ya Allah, tapi kuahku deh. Lah taku seringku sakit demi umatku tidak sakit merasakan sakaratul maut. Tapi gerepas dicabut oleh malaikat maut roh ni Nabi Muhammad dengan linangan air mata karena harapan sakit si kita sakit ni mungkin yang kita rasa mah gelah Nabi Muhammad merasa. Maka kita ni ama sakaratul maut itu variasi sesuai dengan amalan. Oya kati jemaat teba kita rah ben-ben ni kira hamai bintang jema tuh hikayu. Arasara cerita jemanna geresah pe nerahe amu gliciem. Istri nerahe use. Entongnya ke perempusna karena mokot gerulak, ling sinsu meling tiba-tiba empot ke macik ati. Entongnya koneh amu gliciem. Mu gliciem mu puter-puter gerpas meling dum sakiti sakaratul maut. Gerul kona kayua sakit, ger sakit nih. Sakit ni sakaratul maut tamu gegelicu kita. Maka sesuai amalan tu. Wan kitab Dakil Akhbar, kitab yang sama diceritakan. Malaikat maut ni ke kita memang jema jero ini. Nggih kayak kupumun tu. Nggih kulum tu, maka dia berkata, "Hana kena anu. Kena matan tu saya. Melewat roh tu termatan. Hana kena mata. La sabila laka. Germu jalan ke kau malaikat maut. Hana tu bisa. Mata ini selalu melihat kebaikan. Belum malaikat maut ku awah mengucapkan jawaban yang sama. La sabila laka gerenjalan. Belum kupumu tetap gerenjalan. Belum kukiding gerenjalan. Bewen ni anggota tubuh tu jawab tidak ada jalan. La sabila laka. Tidak ada jalan bagi engkau wahai malaikat maut untuk mencabut roh si fulan dariku. Karena bewen ni anggota tubuh ini kita pergunakan untuk amal kebajikan. Maka malaikat maut akan mengadu ke Allah, ya Allah, polatna grosahe kuat umuri. Tunat cacarai. Pergi engkau ke surga, ambilkan satu daun kayu yang di sana tertulis namaku, nampakkan kepada dia. Aturuhnya keluarlah roh itu dengan tenang, bersakit, nyaman. Itu orang baik. Tak kekiding ni yodor ku gardu pembuluh ni sawah koneh menatu. Sana kena ya. Sentan ke malaikat mau tatir porang ni bisa ya. Tumuni pe isi ke bunga jandan jemaah bisa ya. Ngoneh gitu. Angus sebenarnya mata nipe ke ya. Sentan belangi rumah jemaah merengeng gitu bisa ya. Sentan beli motor jemaah pusingan gitu. Ya
Giliran pengen malaikat maut tanggal supaya gitu ya. Nah, maka